당연하죠. 저야말로 정말 오랫동안 Cerita diawali dengan memperlihatkan sekumpulan anak-anak di bawah umur di mana anak-anak tersebut dijadikan subjek percobaan oleh beberapa ilmuwan. Tujuannya agar anak-anak tersebut memiliki kemampuan di atas manusia normal, tidak ada rasa takut, lebih agresif, kejam dan brutal, memiliki kemampuan telekinesis, kebal terhadap segala macam penyakit, kebal terhadap senjata tajam, dan yang pasti kebal terhadap pinjaman online. Dia bernama Dr. Baek, seorang dokter otak terbaik di dunia saat itu, di mana Dr. Baek mendapat perintah dari markas untuk menonaktifkan anak-anak tersebut dengan cara yang sangat brutal alias dibantai habis-habisan. Yang dikhawatirkan mereka, para dokter dan ilmuwan, tidak bisa mengendalikan kemampuan mereka. Di sisi lain, tangan kanan Dr. Baek yang bernama Mr. Choi melaporkan bahwa ada dua subjek percobaan yang telah kabur. Satu berhasil tertangkap, sedangkan bocah yang satunya berhasil melarikan diri. Bukannya khawatir dengan kaburnya salah satu subjek percobaan, Dr. Baek justru menyuruh Mr. Choi untuk melaporkan ke markas sebagai nonaktif karena Dr. Baek yakin jika anak tersebut akan mati seiring dengan pelariannya. 본사에는 그냥 다 처리된 걸로 보고 올려요. Keesokan harinya, subjek percobaan yang melarikan diri tersebut ditemukan oleh seorang peternak sapi bernama Mr. Go, yang karena khawatir dengan kondisi anak tersebut, Mr. Go bersama sang istri memeriksakan kondisi bocah, di mana Pak Dokter mengatakan bahwa luka pada kepalanya sangatlah parah sehingga dia dimungkinkan tidak bisa mengingat nama serta umurnya. 자기 나이도 모르고 이름도 모른다며. Pada akhirnya, Mr. Go dan sang istri memutuskan untuk mengadopsi anak tersebut dan memberi nama Go Jae-yoon. 10 tahun kemudian, Jae-yoon yang kini sudah remaja terlihat hendak pergi ke sekolah bersama sahabat dekatnya yang bernama Myung-hee, di mana Myung-hee menunjukkan satu video ajang mencari bakat yang berhadiah 500.000. Jae-yoon pun mulai tertarik dan berniat untuk mendaftarkan diri karena ia berpikir bahwa hadiahnya bisa untuk pengobatan ibunya. Singkat cerita, Jae-yoon sedang mengikuti seleksi untuk pertama kalinya yang secara mengejutkan dia lolos ke babak penyisihan dengan nilai yang sempurna. Bukan hanya itu, Jae-yoon juga menunjukkan bakat lainnya, yakni dia bisa bermain sihir. Setibanya di rumah, Myung-hee memperlihatkan putaran ulang audisi kepada orang tua Jae-yoon. Namun bukannya senang, Mr. Go beserta istri justru merasa sangat khawatir jika Jae-yoon menjadi incaran banyak orang akan sihirnya, dan takutnya jika Jae-yoon akan pergi meninggalkan mereka. 조심할게, 엄마. Tak butuh waktu lama ada telepon masuk yang entah dari siapa, karena ketika Myung-hee mengangkatnya tidak ada jawaban sama sekali, yang ternyata dari kejauhan diam-diam Mr. Choi sedang mengamati rumah Jae-yoon. Keesokan harinya, Jae-yoon dan Myung-hee pergi ke kota Seoul untuk mengikuti audisi tahap berikutnya, hingga seorang pria bernama Nobleman pun ikut nimbrung pembicaraan mereka dan mengaku kalau ia kenal dengan Jae-yoon. Namun karena Jae-yoon mempunyai gangguan ingatan, ia tak sedikit pun mengingat Nobleman dan... Beberapa saat kemudian akhirnya Jae-yoon dan Myung-hee sampai di tempat tujuan. Kinerja bagus Jae-yoon akhirnya membawanya maju ke perempat final dengan mendapat suara terbanyak dari juri dan warganet. Saat mereka keluar, tiba-tiba Jae-yoon merasakan sakit kepala sampai mimisan, yang ternyata hal itu sudah sering terjadi. Faktanya, Jae-yoon pernah memeriksakan penyakitnya yang kata dokter umur Jae-yoon tidak lama lagi, hanya 2-3 bulan saja. 길면 2-3달, 짧으면 1달.
Myung-hee yang melihat itu langsung membantunya. Saat menunggu taksi pesanannya datang, ada orang tak dikenal yang ternyata merupakan anak buah Dr. Baek yang berniat menculik Jaehyun. Namun aksinya gagal setelah ada rombongan bocil dibarengi dengan pesanan taksinya yang datang. Sesampainya di kampung, Jaehyun yang sedang menunggu bis tiba-tiba dihampiri nobleman yang mengatakan bahwa orang tua Jaehyun dalam bahaya dan menyuruh Jaehyun segera pulang. It wouldn't be so strange if they just died. 뭐? They're pretty old, huh? Tanpa pikir panjang, Jaehyun segera menyuruh Myung-hee untuk menelpon ayahnya yang merupakan seorang polisi untuk segera menuju ke rumahnya. Yang ketika sudah sampai di rumah, Jaehyun merasa lega karena tidak terjadi apa-apa terhadap orang tuanya. Bahkan mereka sedang berkumpul bersama Pak Du, ayah dari Myung-hee. Saat akan kembali pulang, Pak Du bertanya kepada Jaehyun bahwa sebelum Jaehyun pulang, ia sempat melihat orang Amerika yang mencurigakan. Namun Jaehyun hanya mengatakan bahwa mereka mungkin salah mengenalinya. 저랑 다른 애를 착각하는 것 같은데. Keesokan harinya, Mr. Choi menemui Dr. Baek di sebuah restoran yang mana Dr. Baek menyuruh Mr. Choi untuk ambil libur dan memintanya jangan ikut campur dengan urusannya. Mr. Choi kemudian meminta kepada Dr. Baek jika nanti Jaehyun tertangkap agar segera membunuhnya. Namun Dr. Baek justru menolaknya. 그 정도는 돼요. 알죠? 뭔 뜻입니까 그게? 그냥 모른 척 하시고 적당한 때 빠지시고. Singkat cerita, malam pun tiba. Jaehyun terbangun karena sekilas mengingat masa lalunya. Dia juga mulai merasakan sakit di kepalanya yang semakin parah. Bersamaan dengan itu, anak buah Dr. Baek menyelinap ke dalam rumah dan mengancam orang tua Jaehyun dengan senjata mereka. Menyadari hal tersebut, Jaehyun segera pergi untuk memeriksa. Namun belum juga sampai, Jaehyun lebih dulu ditodong senjata oleh anak buah Dr. Baek. Begitupun dengan Myung-hee yang kebetulan sedang menginap di rumahnya. Seseorang kemudian muncul, namun Jaehyun bersikeras tak mengenalnya dan tidak ingat kejadian apa saja di masa lalu. Jaehyun juga memohon agar melepaskan mereka, namun salah satu pria justru melukai leher Myung-hee dan... Ya, Jaehyun yang kita kenal dengan gadis biasa pun mampu mengalahkan mereka semua hanya dalam waktu yang cukup singkat. Beberapa saat kemudian pria yang bernama Nobleman muncul dan terlihat kagum dengan kemampuan Jaehyun. Ia juga mengatakan kalau Jaehyun mempunyai tingkatan tersendiri. Aksi barusan sudah menjadi bukti bahwa Jaehyun adalah bagian dari mereka. Nilai yang selalu unggul juga membuktikan kalau Jaehyun bukanlah manusia biasa. 다들 나한테 왜 이러는 건데? 우리도 괜히 일 크게 만들고 싶지 않아. Jaehyun mulai mengingat masa lalunya saat Nobleman menunjukkan bekas luka di dahinya yang diklaim ulah dari Jaehyun. Nobleman pun menyuruh Jaehyun agar ikut bersamanya jika ingin ingatannya pulih. Namun jikalau Jaehyun menolak, maka semua orang yang Jaehyun kenal akan dibunuh. 저 놓친 애들이랑 전현이랑 Jaehyun pun akhirnya setuju untuk ikut bersama Nobleman yang sebelum kepergiannya dia berpesan kepada Myung-hee untuk tetap menjaga orang tuanya. 우리 엄마 아빠 좀 부탁해. Sesampainya di laboratorium milik Dr. Baek, mereka langsung membawa Jaehyun ke dalam ruang interogasi dan mengikatnya di atas kursi. 잘 들어왔어, 아가씨. 그게 다 무슨 소리예요 도대체? Di sisi lain, Mr. Choi mengumpulkan para pemburu untuk membunuh Jaehyun. Namun saat ia menelpon Dr. Baek malah mengabaikannya, yang justru memancing kemarahan Mr. Choi yang kemudian memutar arah untuk menemui Dr. Baek. Kembali ke Jaehyun yang sampai saat ini masih belum mengingat masa lalunya. Lantas Dr. Baek meminta anak buahnya untuk menyuntikkan sebuah serum kepadanya. Dari sinilah semua terungkap kalau Jaehyun adalah salah satu subjek eksperimen otak yang dilakukan oleh Dr. Baek. Saat itulah penyakit kepala Jaehyun kambuh, lalu Dr. Baek memerintahkan pria itu untuk menyuntikkan serum biru ke Jaehyun yang akan menghentikan sakitnya selama 1 bulan. 선물 마음에 드니? Setelah mendapatkan suntikan tersebut, Jaehyun kini berubah drastis. Yang di awal terlihat lemah, tiba-tiba
Faktanya, Jaehyun tidak pernah lupa ingatannya, ia selalu ingat apa yang terjadi di masa lalu. Fakta kedua, Jaehyun sengaja mengikuti audisi dan menggunakan kemampuan sihirnya untuk memancing mereka keluar. Karena Jaehyun yakin bahwa Dr. Baek memiliki serum untuk mengobati rasa sakit di kepalanya. Dan 기자는 어디 있어? sementara itu nobleman yang juga merasa ditipu oleh Jaehyun bergegas menuju ke tempat Dr. Baek. Namun secara bersamaan tibalah Mr. Choi dan anak buahnya sehingga 어이, 대가리 누가 딸래? di sisi lain nobleman yang menemukan keberadaan Jaehyun dan mendorongnya sampai terpental dan aksi baku hantam pun dimulai. Di waktu yang sama Mr. Choi muncul dan langsung menembak Jaehyun dari arah belakang. Kemudian Dr. Baek berpikir kalau Mr. Choi datang untuk menolongnya. Namun ternyata Mr. Choi sudah muak dengan Dr. Baek dan membunuhnya saat itu juga. 내 말 존나게 많네 씨발 진짜. Selesai membunuh Dr. Baek, tiba-tiba Jaehyun sudah berada di belakangnya dengan kemampuan yang hampir mendekati sempurna. Tentu sangat mudah bagi Jaehyun untuk membunuh Mr. Choi saat itu juga. Kini hanya tinggal Jaehyun dan nobleman, di mana nobleman akan mengatakan lokasi serum disimpan jikalau Jaehyun berhasil mengalahkannya. 네가 살아남으면 알려주세요. Tetapi dari arah belakang teman nobleman datang berniat membunuhnya, tetapi setelah itu Jaehyun memaksa nobleman untuk memberitahu lokasi serum disimpan, tetapi nobleman yang keras kepala pun malah tidak mengatakannya, sehingga beberapa saat kemudian Jaehyun berhasil menemukan serum yang masih tersisa. Kemudian Jaehyun menuju rumah sakit menemui orang tuanya. Sesampainya di sana Jaehyun memberikan sebagian serum kepada ayahnya menyembuhkan penyakit ibunya, sedangkan Jaehyun sendiri hanya mengambil 2 buah serum. 난 이거면 충분해. 3 bulan kemudian Jaehyun secara misterius muncul di rumah seorang wanita yang ternyata adalah kembaran Dr. Baek. Di sana Jaehyun meminta agar dibuatkan serum yang lebih permanen. 그러려면 당신을 찾아가 보라고.